warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan izinnya pada hari ini kita bersama dapat menghadiri acara Halal Bihalal Idul Fitri Keluarga Besar Bani Hasyim 1446 Hijriah yang kali ini bertempat di kediaman Bapak Khairi Hasyim. Salawat dan salam kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Pak D, Bude, kakak, adik, dan para ponakan yang saya sayangi, mari kita awali acara Halal Bihalal ini dengan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran Surat Al-Mulk yang akan dibacakan oleh Asanta Aulad Ramlan Hasyim. Ada Pak D. Dan sari tilawah oleh Hayu Akna Anindya. Kepada Ata dan Akna, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma rji'il basara karrataini yanqalibu ilaykal basaru khasi'an wa huwa hasir wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alna rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzaban sa'ir. Walakin Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun, dan yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi. Adakah kamu lihat sesuatu yang ganda? Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi. Niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat, dan ia pandanganmu dalam keadaan lebih. Dan sungguh telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami menjadikannya bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala. Sambutan dari Syaibul Bait yaitu kepada Bapak Khairi Hasyim, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ustadz Nanang Zakaria, beliaunya dari Pakis. Yang terhormat keluarga besar Bani Hasyim, yang maaf tidak saya sebut satu persatu. Kalau saya sebut satu persatu memakan waktu. Dengan tidak menyebut nama satu persatu tidak mengurangi rasa hormat saya kepada kakak-kakak, adik-adik, semuanya. Sebelumnya marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini Sabtu 5 April 2025 tepat pukul 11.20 kita telah diberi karunia oleh Allah berupa nikmat, rahmat, sehat, kesempatan bisa hadir dalam acara rutinan tiap tahun, yaitu Halal Bihalal Bani Hasyim. Dan yang ketiga, selamat datang kepada seluruh keluarga besar Bani Hasyim yang telah hadir dalam acara ini. Sekaligus saya beritahukan, kalau tadi masuk, loh kok di sini ya, kok di garasi ya, ada apa ini?
sedikit saya informasi bahwa Maris Ali Yurja, anak saya yang kedua, karena ada anggota baru, ini punya gagasan buat membangun kos-kosan. Ini pelaksananya 22 bulan. Terakhir kemarin tanggal 23 Maret, mandornya itu saya, sekaligus yang ke pelaksana ke toko-toko bangunannya itu. Saya hanya laporan ke Maris, sekian tak foto, tak syuting, tak foto, tak syuting. Oke, ini kok gini, karena anak saya kan waktu itu pasukan. Sekaligus hari ini kami mohon doa restu dari seluruh keluarga Bani Hasyim. Ini sekaligus launching, rasa syukur kami launching untuk membuka usahanya Maris. Mudah-mudahan kalau lancar, yang indikos itu juga baik, bisa anak sopan, bisa menitipkan di lingkungan masyarakat sini. Untuk berikutnya, kami selaku perwakilan keluarga, bila ada sesuatu yang kurang, mohon ditinggalkan di belakang sana. Bawalah nanti pulang dengan yang baik-baik saja. Semoga semuanya itu barokah untuk kedepannya, untuk keluarga kita. Jadi yang berita itu kami mohon yang baik saja. Masakannya misalnya kasinan, itu catering. Maaf lah, itu catering. Itu karena semuanya buatan manusiawi. Jadi apapun yang kami sajikan, yang kami berikan baik fasilitas, tempat, apapun penyambutan, kami sudah berusaha, kami keluarga Bani Khairi sudah berusaha semaksimal mungkin atas bantuan dari keluarga Bani Hasyim yang lain. Ini semua mendukung untuk pelaksanaan ini, semua sangat mendukung. Demikian dari sambutan dari saya. Bila ada kurang, itu kesalahan dari saya sendiri. Kalau yang benar itu semuanya dari tuntunan Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Bapak Khairi Hasyim atas sambutannya. Berarti acara selanjutnya yaitu Maizatul Hasanah beserta doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Nanang Zakaria. Yang saya hormati Bapak Khairi Hasyim selaku Sahibul Bait, Sahibul Hajah, dan seluruh keluarga besar Bani Hasyim, yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita semuanya diberikan nikmat oleh Allah untuk bisa hadir dalam rangka halal bihalal di hari ke-6 Syawal. Kita ketahui bersama bahwa ketika bulan Ramadan kemudian kita diwajibkan untuk berpuasa, itu kan tujuannya untuk apa itu? La'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa, ya. Ta'alla itu adalah bagian daripada kalimat tamanna, ya, suatu pengharapan. Kalau dalam bahasa Arab itu pengharapan itu ada dua, pakai kalimat la'alla dengan kalimat laita. Kalau laita itu pengharapan yang tidak mungkin bisa terjadi, ya, seperti orang-orang kafir ketika berjumpa dengan siksaannya nanti, mereka mengatakan ya laitani kuntu turaba, aduh seandainya saja saya jadi sebutir debu. Itu adalah pengharapan yang tidak mungkin terjadi. Tapi la'allakum tattaqun, la'alla itu adalah sebuah pengharapan yang mungkin bisa terjadi. Namanya pengharapan Bapak Ibu itu bisa ada yang mendapatkan, ada yang tertunda, ya. Nah, karena tujuannya adalah menjadi orang yang bertakwa, maka kita harus tahu ciri-ciri orang bertakwa itu apa, supaya kita bisa mengukur diri kita hari ini setelah selesai Ramadan ini, kita ini sudah termasuk orang yang bertakwa ataukah belum. Karena Rasulullah SAW itu menyampaikan rubba so'imin laisalahu min siyamihi ilal ju' wal atsh. Banyak ternyata orang yang berpuasa itu Bapak Ibu, banyak sekali. Karena memang Ramadan itu ya setiap tahun akan datang gitu.
Dan banyak orang yang bertemu dengan Ramadan setiap tahunnya. Tapi kata Rasul, banyak yang puasa tapi tidak mendapatkan apapun dari puasanya. Ini kan ngeri. Ya. Sehingga Ramadan itu hanya sekedar seremonial saja. Setiap tahun datang, ya setiap tahun dijalankan, cuma gitu-gitu aja dan tidak membawa perubahan apapun dalam diri kita. Maka kata Rasulullah, banyak orang yang puasa tapi nggak dapat puasanya. Kecuali dapat apa? Nah, cuma lapar haus saja. Kan rugi jadinya. Ya, rugi itu. Nah, supaya nggak rugi, ayo kita coba untuk introspeksi pada diri kita sendiri. Selesai Ramadan ini bagaimana dengan kehidupan kita. Lah hadirin jamaah rahmati Allah, setidaknya Allah itu menyebutkan ada 2 ciri orang yang bertakwa di dalam Al-Quran. Yaitu ciri yang pertama apa? Ciri yang pertama disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah di ayat yang ketiga, Bapak Ibu. Yaitu alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang bertakwa, ciri yang pertama adalah mereka yang percaya, beriman kepada sesuatu yang ghaib. Itu namanya dimensi keimanan, dimensi ketauhidan. Karena yang ghaib itu adalah Allah Subhanahu wa taala, yang maha ghaib ya. Yang maha ghaib itu adalah Allah. Berarti seorang yang beriman itu ya harus beriman adanya Allah, adanya malaikat, adanya takdir, adanya surga neraka, itu semuanya harus percaya. Mohon maaf Bapak Ibu ya, beberapa waktu yang lalu Menteri Dikdasmen kita ya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Profesor Abdul Mukti, itu menyampaikan kerisauannya karena zaman sekarang ini banyak anak muda yang sekarang ini mereka tidak percaya lagi terhadap agama ya, atau kita kenal dengan ateis. Banyak loh Bapak Ibu, banyak ya, banyak sekali anak muda sekarang ini gak peduli dengan agama, gak peduli dengan Tuhannya. Nah, ini bahaya ini, bahaya. Kenapa? Karena bagi mereka semuanya itu gak bisa dijangkau dengan akal mereka. Hari ini banyak orang-orang yang menuhankan akalnya. Ya, banyak orang nggak percaya terhadap adanya surga, adanya neraka. Itu kan cuma cerita saja, ya. Cerita orang-orang zaman dahulu dan seterusnya. Ini bahaya. Ini nanti keluarga Bani Hashim ini nanti ada tanggung jawab besar ini untuk membentengi hal yang demikian itu. Karena tanggung jawab terbesar kita, ya tanggung jawab terbesar kita itu, Bapak. Yang memberikan nafkah, memberikan ini itu tanggung jawab. Tapi tanggung jawab terbesar kita. Dan kita nanti di akhirat tidak akan pernah bergeser kaki kita ini sebelum ditanya tentang hal ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu surat At-Tahrim ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ini tanggung jawab besar. Memastikan bahwa diri kita dan keluarga kita gak sampai nyemplung nang neraka. Itu tanggung jawab besar itu. Itu tidak main-main itu. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya ciri orang bertakwa yang pertama adalah dia yakin adanya Allah. Dia yakin adanya takdir. Dia yakin adanya surga, neraka, dan lain sebagainya yang ghaib. Maka imbas daripada keimanannya itu akhirnya mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Makanya ayat selanjutnya baru wayuqimus sholat, baru mendirikan sholat. Sholat itu bisa didirikan Bapak Ibu kalau orang itu yakin terhadap Allah. Kalau nggak yakin ya sholatnya hanya sekedar takut kalau ada bapak ibunya. Iya. Orang itu sholat kalau dia takut dengan gurunya karena di absen dan seterusnya. Monggo siapa di sini yang guru-guru ya? Coba lihat itu anak-anak. Nggak usah diwajibkan di sekolah. Wes pokoknya sopo sing gelem salat to, yakin sing salat paling mek 1% itu. Sing liyane gak wani salat. Bang ya. Mayoritas guru sini. Mayoritas guru di sini. Masya Allah ini ya. Coba jenengan ajarkan wes di sekolahan, gak usah wajib salat. Ya. Luhur gak usah salat. Coba dilihat siapa yang ya dengan kesadarannya salat sendiri. Selama ini mereka salat kan wedi tuh. 0,%. Sampai ono guru agama digugat gara-gara nyuruh
Sholat loh. Kenapa mereka? Padahal mereka sudah balik loh. Anak-anak SMP, SMA itu kan sudah balik. Kenapa mereka tidak tidak melaksanakan sholat gitu? Karena pondasi ketauhidannya, pondasi keimanannya kurang. Bapak Ibu mohon maaf, kalau kita ini belajar silabus kehidupan di dalam Al-Quran itu sudah dicontohkan kepada keluarganya Luqmanul Hakim. Coba Luqmanul Hakim itu ketika mengajarkan kepada anaknya yang pertama itu apa coba? Ya bunayya la tusyrik billah. Itu yang pertama, belum mengajarkan sholat. Yang diajarkan pertama itu adalah tauhid, keimanan, akidah. Bagaimana seorang itu merasa diawasi oleh Allah. Bagaimana ta'alluqnya, kebergantungannya itu kepada Allah, bukan kepada makhluk. Itu ditanamkan di awal. Baru kemudian wawasoinal insan, baru kemudian diajarkan tentang akhlak. Sholatnya belum. Coba kita lihat hari ini, yaitu tadi banyak orang yang sholat, banyak orang menjalankan syariat. Itu gara-gara ya karena takut orang tuanya, takut gurunya, ya dan lain sebagainya. Kenapa? Karena Allahnya belum nyantol. Kalau dulu Bapak Ibu ya, termasuk panjenengan lah itu ya, generasi-generasi panjenengan. Saya masih ingat dulu, kakek nenek saya itu kalau gendong cucunya itu ambil ngutang ya ambil rotok, gak cetol sebenarnya ya. Ambil gak cetol nyanyi sholawatan la ilaha illallah itu ya dilakoni la lilo likum. Iku maksudnya la ilaha illallah Allah moho aku. Mek saking wong Jawa ae ya ilate koyo ngoten niku ya. Tapi itu sebenarnya penanaman akidah gitu. Lah wong zaman saiki enggak ambek nyanyi. Ya, aku mundur alon-alon ya wis dadi ini yang atre terus saya. Terus mulai kecil diajarkan apa? Mentalnya itu gak kuat. Anak zaman sekarang ini generasi stroberi ini Bapak Ibu, labil. Banyak sekali mereka yang putus asa terus bunuh diri dan sebagainya, banyak sekali. Ya, kenapa? Ya itu tadi karena akidahnya, akarnya ini kurang kuat. Lah kita itu kadang-kadang ya keliru loh ngajari anak-anak nyanyi itu. Maksud atasi semakanya di keluarga saya itu nggak boleh ya, satu lagu ini nggak boleh dinyanyikan. Maksud atasi meletus balon hijau saja hatiku sangat loh, sangat kacau, gak cuma kacau loh. Sangat kacau, makanya diputus pacar langsung bunuh diri mengatasi meletus balon hijau. Kalau di rumah saya meletus balon sudah gak apa-apa tuh kemana bapak musuh gili. Oh no, ya mentalnya cek kuat. Ojo sangat kacau. Kok disenani wong tuane titik minggat nih lho. Iya. Jadi jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ini ciri orang bertakwa yang pertama itu yaitu penanaman akidah. Kita tanamkan akidah betul-betul itu kepada anak-anak kita, salimul akidah, akidah yang benar ya, akidah yang lurus, dimanapun saja kamu berada, kamu pasti diawasi oleh Allah. Kalau kamu melakukan maksiat, itu sebenarnya bukan maksiat kepada ayah ibumu, tetapi maksiatmu itu kepada Allah, yang menghukum itu juga nanti Allah. Ya, itu kita bekali. Saya ini punya jamaah rahmatullah. Ya, ibunya itu pengurus pengajian di masjid besar di Saujaja. Ya. Itu kemarin waktu saya umroh itu minta didoakan supaya anaknya itu yang kuliah di Jakarta itu supaya bisa memakai hijab kembali coba. Padahal dulu saya tanya lu, memang dulunya gimana pendidikannya? Lu sudah saya sekolahkan dari NTSN lulusan itu. NTSN MAN ya, terus diterima kuliah di Jakarta, di UI di Jakarta, lepas jilbabnya ya, padahal NTSN itu kan ya jilbaban terus Bapak Ibu ya, karena itu tadi, karena masih belum mengena di dalam dirinya bahwa menutup aurat itu adalah kewajiban bagi seorang perempuan, yang mewajibkan itu Allah, bukan orang tuanya gitu ya. Mewajibkan hanya karena sekolah. Nah itu tadi ya. Maka ya sudah, saya doakan mudah-mudahan kembali ke jalan yang benar, kan ngoten ya. Jadi hadirin jamaah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini pentingnya ya. Ini juga akan mengukur diri kita, karena kita yang akan menjadi orang yang bertakwa juga. Berarti kita ini harus beriman, bertakwa, sehingga kemudian aplikasinya ya rajin melaksanakan ibadah tadi itu, sholat dan seterusnya. Kemudian yang kedua jamaah rahmati Allah,
ciri orang yang bertakwa itu apa? Ciri orang yang bertakwa itu adalah disebutkan oleh Allah di dalam surat Ali Imran. Allah berfirman, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Al-ayat. Orang yang bertakwa itu apa? Yaitu orang yang menginfakkan hartanya baik dikala sedang lapang maupun dikala sedang sempit, wal kadhiminal ghaidh, yang mampu menahan amarahnya, wal 'afina 'anil nas, dan mampu memaafkan manusia. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Intinya apa, jamaah rahmatullah? Ciri yang kedua itu adalah orang yang bertakwa harus bisa menjaga hubungan baik dengan manusia. Makanya orang yang bertakwa itu hidupnya balance, tawazun, seimbang. Hubungan baik dengan Allah oke, sholatnya oke, hadir di majelis ilmu oke, puasanya oke, zikirnya oke, doanya oke, siap. Tapi juga jangan lupa harus berbuat baik dengan tetangganya. Ada loh orang itu, Bu, rajin sholat, rajin pengajian, tapi nang tonggone mencap-mencep mau nonton mau boten niku. Ya. Jangan sampai yang mikir itu. Kenapa? Apa hubungan tua? Oh. Nah itu ya. Hubungan tua, Pak. Orang dilakoni. Lanjut. Ternyata banyak. Saya tadi ngobrol-ngobrol dengan Bapak menikah ya. Jadi setelah pandemi COVID ini ya, hubungan dengan tetangga itu semakin kurang. Jadi kalau dulu itu lek riyoyo niku gembruduk datang ke rumah. Saniki teng kampung jenengan wonten napa mboten dasan sing gembruduk ngono? Insyaallah mriko tasik wonten nggih. Terus teng griyane panjenengan menika mboten. Wis tak enteni mulai isuk sampai mari sak yo kok gak sing teko. Iya. Ini. Hadirin jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, hubungan baik dengan manusia itu penting. Ya. Makanya disebutkan oleh Allah itu orang bertakwa itu harus tawazun hidupnya. Ini harus perlu kita pahami. Boleh kita menjadi orang yang soleh itu boleh, dan itu harus. Tapi juga harus menjadi orang yang muslih. Tidak hanya soleh untuk dirinya, tapi soleh secara sosial, kan gitu. Bagaimana dengan tetangga? Makanya pelajaran-pelajaran dari Rasulullah itu kan luar biasa. Ketemu orang itu kata Rasulullah, afsus salam bainakum, tebarkan salam kepada sesama kalian. Itu kan untuk menjaga hubungan baik. Ketemu dengan saudara, maka kita disunahkan untuk tersenyum, tabasumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu di hadapan saudaramu itu sedekah. Jadi walaupun akeh duwe utawa pas akeh utangi ya tetep kudu senyum Bapak Ibu. Ora terus mengut ae ngoten ya. Apa yo kok mecoco ae? Akeh utang durung bayar. Senyum saja. Siapa tahu senyum itu akan mendatangkan rezeki kan ngoten ya. Membawa barokah. Karena raka sedekah, bagi kamu itu sedekah. Gitu ya. Nah, jadi itu hadirin jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala ya, yang perlu untuk kita pahami bersama bahwa kita ini setelah ditinggalkan Ramadan, kita dicetak oleh Allah jadi orang yang bertakwa. Cirinya adalah satu, harus bisa menjaga hubungan hablum minallah, hubungan baik dengan Allah, sholatnya harus meningkat, baca Al-Qur'annya juga harus meningkat Bapak Ibu. Jangan sampai mau Quran naik bulan Ramadan toh. Ramadan Masya Allah seneng sampai fastabiqul khairatnya luar biasa, takut nang tonggone nang koncone terus khatam ping piro yuk, terus khatam ping piro kan, alhamdulillah wis ping pindho ping telu. Begitu selesai Ramadan ditakoni khatam ping piro, waduh gak kober mocoy, gak kober. Nah ini bahaya ini. Ini bahaya Bapak Ibu. Ya, karena kita ini bukan menjadi hamba Ramadhaniyun, ya, bukan hanya menjadi hamba ketika Ramadan saja. Kita ini adalah hamba Rabbaniyun, yang Allah itu senantiasa ada di setiap hari, di setiap jengkal langkah kita ya. Maka kalau yang kemarin kita sudah rajin baca Al-Quran, ya sekarang ini tetap baca Al-Quran. Walaupun misalnya Bapak Ibu, Mas-mas, Mbak-mbak semuanya ya, walaupun misalnya kita gak sak kober-kober itu, moco ayat itu biasa ya, asalkan jangan lepas. Misalnya nih, wis gak kober nih misalnya, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Sadaqallahul Azim. Wis tutup. Khatam tapi ya, bu bilang dulu khatam ya.
Tapi yang penting baca Al-Quran, jangan sampai kemudian ditinggalkan begitu saja. Yang Qiyamul Lail kemarin bisa Qiyamul Lail, ya coba untuk Qiyamul Lail kembali. Soalnya biasa nih Bapak Ibu, begitu Ramadan selesai, Syawal, mohon maaf, sampai Yugo Kulo itu mengatakan, ya, Yugo Kulo itu mengatakan, itu akan 3 kali dalam sehari. Saya mau langsung sekali. Akhirnya itu begitu guys, tangi ya. Akhirnya nggak bisa bangun malam, nggak bisa qiyamul lail lah, belas sedikit manggil ya. Nah makanya ini harus tetap kita pertahankan jamaah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan keluarga kita ini, terutama keluarga Bani Hashim, senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sampai anak cucunya semuanya dijaga akidahnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amal-amal ibadah kita semuanya mudah-mudahan diterima oleh Allah, walaupun jauh dari sempurna. Dan mudah-mudahan dosa-dosa kita, mulai kakek buyut kita semuanya sampai zuriat-zuriat kita nanti semuanya, semua dosa-dosanya mudah-mudahan diampuni oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup semanten ingkang saged kalau sampai akan, mugi-mugi ini bermanfaat, dan kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amaka fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Ghaffar ya wasi'al maghfirah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li asatidina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma sallimna min afati dunya wal akhirah. Allahumma sallimna min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Allahumma tsabbit imanana wa tsabbit aqdamana wa wasi' arzaqana wa sahih ajsadana wa ansurna 'alal qaumil kafirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma ansurna wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afina fi ayyi makan wa khususan fi Filastin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.